Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita akan memasuki tahun 2024. Tentunya tahun ke depan ini bukanlah tahun yang mudah bagi kita, karena kita akan menghadapi kontestasi politik dalam rangka memilih calon anggota legislatif dan calon presiden serta wakil presiden. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam proses pesta demokrasi bangsa kita ini. Bangsa kita, negara kita berhasil melalui fase ini, sehingga nanti yang akan terpilih adalah mereka-mereka pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita yang amanah, yang mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, khususnya bagi rakyat dan masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya berbahagia, KPU sudah mengeluarkan peraturan nomor 6 tahun 2023 yang menetapkan tentang daerah pemilihan dan jumlah kursi di parlementer atau di legislatif. Tercatat ada 20.462 kursi, ya, 20.462 kursi jumlah total yang diperbutkan baik di tingkat DPR RI, DPRD maupun DPR kabupaten dan kota. Untuk DPR RI ada 580 kursi, ya, padahal kita punya kursi yang ada. Jadi DPR RI ada 580 kursi dengan daerah pemilihan 84 dapil. Ini ada penambahan 5 kursi karena kita memiliki pemekaran di provinsi. Sekarang 38 provinsi. Jadi Papua menambah provinsi. 38 provinsi, sehingga jumlah kursi di DPR RI 580 kursi. Kemudian di DPRD provinsi itu ada kurang lebih 2.372 kursi. 2.372 kursi di sebar atau daerah pemilihannya ada 301 daerah pemilihan. Dan untuk DPR kabupaten dan kota itu ada jumlahnya 17.510 kursi yang diperbutkan di 2.325 daerah pemilihan. Nah, ini yang dikeluarkan oleh KPU dalam peraturan nomor 6 tahun 2023. Jadi ternyata jumlah kursinya banyak. Untuk Kota Bekasi ini jatahnya 50 kursi, ya, 50 kursi dibagi oleh 5 dapil.
dan kita ada 5 Bekasi Barat ini. Jadi nanti anggota dewan untuk kabupaten, untuk kota ada 10 orang yang akan duduk di perwakilan kita nanti. Kalau DKI Jakarta itu ada 21 kursi untuk tingkat provinsinya yang tersebar di 10 daerah pemilihan. Ini data yang dikeluarkan oleh kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, partai yang sekarang ikut peserta pun ada 24 partai politik. Ya, 18 partai nasional, 6 partai lokal di Aceh. Dari mulai PKB, Gerindra, PDI, Golkar, Nasdem, Pasar Buruh, Partai Buruh, Gelora, ya, kemudian setelah itu ada PKS, kemudian setelah itu ada Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, baru Hanura, Garuda, dan banyak dah disebutin nanti saya nanti yang paling bocor 24 partai umat, karena partai umat ini sempat gonjang-ganjing diakui atau tidak diakui, tapi alhamdulillah ternyata bisa ikut peserta pemilu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran yang akan kita hadapi ke depan ini. Yang sekarang kita bisa lihat bagaimana debat-debat sudah dimulai oleh KPU. Debat secara resmi, secara tidak resminya di televisi sudah banyak sekali. Artinya apa? Bahwa ke depan ini kita akan memilih orang-orang yang akan menentukan nasib kita, yang menentukan nasib bangsa dan negara kita. Jadi jangan sampai kita salah dalam menentukan langkah kita, karena nasib bangsa kita, negara kita ke depan ini, termasuk nasib kita ini, tergantung kita sekarang. Kalau kita salah langkah, salah pilih, maka jangan salahkan 5 tahun ke depan nasib kita bisa saja di ujung tanduk. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka-mereka yang akan menjadi wakil kita, mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin kita adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang akan membawa masyarakat dan rakyat kita ini menuju masyarakat yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Maaf, bukan PKS, saya tidak menyebutkan partai, tapi kita ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mensejahterakan seluruhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berbicara tentang masalah politik terlalu jauh dalam hal ini. Tetapi yuk kita sama-sama lihat, kita ini agamanya Islam. Tentunya segala hal yang kita lakukan harus berdasarkan syariat Islam dan hukum Islam. Maka dalam kesempatan ini saya akan membahas bagaimana perspektif Islam tentang politik. Jadi politik dalam perspektif Islam, karena kita umat Islam harus tahu, harus paham. Untuk memahami ini, maka yang pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan dulu, mencari kejelasan tentang apa sih politik itu. Politik di dalam Islam disebut dengan siyasah atau siyasah asy-syar'iyyah. Apa itu siyasah? Siyasah dari kata sasayasus, artinya mengatur, mengemudikan, mengendalikan. Maka siyasah menurut Syekh Yusuf Qaradawi adalah dibagi dua. Secara umum siyasah adalah berkaitan dengan mengatur urusan manusia berdasarkan syariat Islam. Jadi politik atau siyasah menurut Islam secara umum adalah mengatur urusan manusia dengan dasar syariat Islam. Dan secara khusus siyasah atau politik itu dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qaradawi adalah berkaitan dengan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa dalam rangka memaslahatkan umat, mencegah mafsadat. Jadi memaslahatkan umat, mencegah mafsadat.
Artinya memberikan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang berguna bagi masyarakat dan mencegah dari tindakan-tindakan yang akan merugikan rakyat dan masyarakat. Nah, itu siasat. Jadi kalau mendengar nama siasat, jangan hobi. Kadang-kadang kan kita mendengar nama siasat, wah ini ngeri politik Islam, radikal. Tidak. Di dalam Islam politik itu justru ingin memberikan manfaat, menghilangkan mafsadat kepada seluruh masyarakat. Lalu apa sih sebenarnya? Mengapa kita perlu dengan siasat? Mengapa kita perlu berpolitik? Umat Islam ini wajib berpolitik. Umat Islam ini harus tahu politik. Karena politik inilah yang menentukan nasib kita. Dan perwujudan dari politik itu secara besar adalah negara. Dan jumlah kita ini di Republik Indonesia ini sangat luar biasa jumlahnya. Sekarang tercatat 2023 ada 278,8 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia. Dan jumlah yang beragama Islam 240,65 juta jiwa. Bayangkan 88%. Jadi kalau menghitung matematika, itu umat Islam udah harus bisa menang di negara ini. Ya, umat Islam yang beragama Islam dengan jumlah yang fantastis 240,65 juta jiwa. Sekarang yang tercatat di KPU yang ikut peserta pemilu itu cuma 203.875 juta jiwa. Cuma 203 juta jiwa. Sedangkan yang beragama Islam 240 juta jiwa. Jadi kalau dikalkulasi peserta pemilu umat Islam aja semuanya udah lebih, bahkan ada tambahnya, ada bonusnya. Coba bayangkan, yang beragama Islam 240 juta jiwa, sedangkan yang ikut peserta pemilu cuma 203 juta jiwa. Jadi kalau kalkulasi matematis itu keuntungannya atau kelebihannya sudah sangat banyak. Nah, inilah umat Islam mengapa harus mengerti politik dan wajib berpolitik. Karena umat Islam dia harus menentukan nasibnya ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan hobi dengan politik. Harus tahu politik. Kalau nggak tahu politik, repot urusannya. Nanti kalau seandainya ke depannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri kita. Kalau 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, nasib kita luar biasa tertekannya. Harga serba naik, beras aja sekarang sudah melaku, harga-harga di pasaran semakin mencekik, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin diinjak-injak, umat Islam semakin diintimidasi misalnya. Maka jangan salahkan yang sekarang menjadi pemimpin atau wakil-wakil kita, tapi salahkan kita. Bodoh sekali, 88% kok salah milih. Ya, maka nikmati saja 10 tahun yang sudah dilalui, tinggal sisa berapa tahun ke depan ini. Ya, sisa berapa bulan. Ya, 14 Februari kita akan berpesta untuk menentukan nasib kita. Jadi hebatnya begitu tuh, berpesta untuk menentukan nasib kita. Ini ungkapan baru nih, berpesta untuk menentukan nasib kita. Biasanya kalau orang berpesta untuk mengungkapkan kegembiraan, tapi ini berpesta untuk menentukan nasibnya. Kan luar biasa. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita tidak salah untuk memilih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita
bagaimana Islam memberikan arahan kepada kita di dalam rangka memilih wakil-wakil kita dan pemimpin kita. Ini Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis memberikan arahan kepada kita bagaimana cara memilih pemimpin dan wakil-wakil kita. Ini catat dan ini penting bagi kita. Yang pertama adalah umat Islam tidak boleh golput. Umat Islam wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pemilihan ini. Itu yang paling penting. Jangan golput. Karena kalau kita golput, maka yang rugi kita. Coba saudara bayangkan, kalau seandainya 20% saja umat Islam ini golput, maka 20% itu akan diambil oleh non-muslim. Karena nanti perhitungan legislatif berdasarkan jumlah yang terdaftar, yang tercatat mengikuti pemilu. Ada hitungan-hitungan yang jadi standarisasi tahun 2019. André Said Lague, seorang matematikus Prancis, yang jadikan sandaran hitungan tentang bagaimana perolehan kursi dengan skala 1, 3, 5, 7. Hitungannya begitu tuh. Walaupun untuk parlementer ada ambang batas parlementer threshold 4%. Itu untuk DPR RI. Untuk yang lainnya tidak. Tapi menggunakan perhitungan matematiknya si Lague ini, ya, Sainte Lague ini. Jadi hati-hati. Kalau kita golput, maka yang rugi akan kita. Oleh karena jangan golput. Pilih sesuai hati nurani kita. Pertimbangkan. Kalau perlu istikharah. Istikharah jangan cuma sekali aja. Istikharah terus. Ya. Istikharah, kita minta pertolongan, minta petunjuk dari Allah agar tidak salah dalam memilih nanti. Jangan main-main. Jangan anggap sepele hal ini. Karena ini sangat menentukan nasib kita ke depannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara memilih pemimpin, jangan memilih pemimpin yang meminta jabatan atau meminta diangkat atau dipilih. Ini sangat dilarang oleh Rasulullah. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan saya jabatan. Kata Rasulullah menjawab, innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, engkau lemah. Wa innaha amanatun. Sedangkan jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamatun. Dan sesungguhnya jabatan itu akan menjadi sebuah hinaan, akan menjadi sebuah penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkan jabatannya dengan secara benar. Wa adan ladzi alaihi fiha, dan setelah mendapatkan jabatan dia melaksanakan, menunaikan jabatan itu dengan baik. Nah ini jadi catatannya, kata Rasulullah kepada Abu Dzar, innaka dha'ifun, engkau lemah. Pertanyaannya, lemah fisiknya? Tidak. Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah seorang yang sangat pemberani. Beliau masuk Islam tatkala baginda Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau masuk Islam, bahkan beliau sangat berani. Beliau yang paling dekat dengan Rasulullah, sangat dekat dengan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah diikuti, sehingga banyak hadis yang muncul dari Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi ketika Abu Dzar meminta jabatan,
tidak diberikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena khawatir. Karena khawatir, dan Rasulullah tahu kapasitas dan kapabilitasnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah ini, maka catatannya bahwa kita jangan memilih seseorang yang meminta-minta jabatan, meminta-minta kedudukan. Yang kedua, bahwa jabatan dan kedudukan itu amanah, yang kalau salah, yang kalau cara meraihnya salah, dan ketika sudah mendapatkannya tidak menunaikan dengan baik, maka akan membuat orang ini jatuh kepada derajat kehinaan dan akan jatuh kepada derajat kebinasaan, dimasukkan ke neraka. Ya nggak hanya di neraka, di dunia saja kalau orang diberikan jabatan nggak mampu menunaikannya, kan apa yang terjadi? Amburadul masyarakat kita, amburadul negara kita. Nah ini. Lalu hadis yang kedua, Abu Musa datang bersama dengan sepupunya 2 orang kepada Rasulullah. Kemudian salah satu dari sepupu Abu Musa ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan saya kedudukan. Maka kata Rasulullah, tidak, saya tidak akan memberikan kedudukan itu kepada. Kenapa? Saya tidak akan memberikan kepada orang yang opportunities, orang yang ambisius. Jadi hati-hati. Jadi kita harus cerdas. Jangan memilih pemimpin yang ambisius, yang menggebu-gebu. Karena orang ini, hati-hati. Orang yang seperti ini biasanya hanya mementingkan kepentingan dirinya dibandingkan mementingkan jabatan atau amanah yang dibeban kepadanya. Itu. Yang kedua, jangan memilih pemimpin yang meminta jabatan atau ambisius. Hati-hati. Lalu yang ketiga, pilihlah pemimpin yang jujur, yang benar. Jujur dan benar ini barometernya adalah agama, barometernya adalah iman. Cari pemimpin yang beriman. Indikasinya apa? Orang yang beriman itu pasti dia akan taat kepada syariat. Lihat bagaimana amal-amalnya. Kalau kita kan nggak kenal secara langsung misalnya dengan tokoh-tokoh yang akan kita pilih ini, tetapi kita bisa melihat track recordnya, kita bisa lihat jejak digitalnya, bagaimana di masa lalunya, atau bagaimana pemberitaan-pemberitaan media sosial, media yang koran dan lain sebagainya. Kita bisa lihat tokoh-tokoh ini. Jadi kalau mau memilih, dilihat profilnya, lahiran mana. Jangan-jangan memilih seseorang nggak tahu orang mana. Diteliti siapa dia, siapa orang tuanya, turunan di mana, bagaimana latar pendidikannya, bagaimana jabatan-jabatan yang pernah dibeban, yang dipikulnya, lain sebagainya, bagaimana kegiatan-kegiatan dalam berinteraksi agama dan sosial. Diteliti. Cari pemimpin yang jujur, yang benar. Jangan yang ada cacatnya. Karena kalau ada cacat ini luar biasa. Saudara kalau misalnya mau beli buah, beli mangga, beli jeruk, kan yang ada rusak-rusak disisihkan. Dicari yang bagus-bagus. Nah kita kalau memilih begitu, masa milih buah-buahan aja kita selektif, teliti untuk memilih pemimpin dan wakil kita ke depan yang menentukan nasib kita. Kita kok nggak selektif. Pilih pemimpin yang benar, yang jujur. Ya, dalam bahasa agama yang diidentifikasikan kepada Rasulullah adalah siddiq. Cari pemimpin yang benar dan jujur. Lalu yang keempat, cari pemimpin yang amanah, yang bisa dipercaya.
untuk melihat apakah amanah atau tidaknya amanah orang ini, maka kita bisa melihat juga dari jejak digitalnya, jejak bagaimana sebelumnya dia memangku jabatan atau pernah memimpin sebuah institusi atau lembaga. Kita teliti, karena hal ini penting. Kalau orang tidak amanah, kalau orang tidak atau sudah pernah mencederai amanah, maka biasanya akan berulang. Walaupun kadang-kadang lucu negara kita ini, sudah pernah tertangkap koruptor, kemudian sekarang mencalonkan lagi. Kan lucu negara kita, dan diperbolehkan. Seharusnya kalau koruptor itu udah nggak boleh lagi tuh. Tapi negara kita masih membolehkan koruptor untuk mencalonkan jadi anggota dewan atau sejenisnya. Padahal kalau orang sudah mencederai amanah, sudah jadi catatan. Wong kita saja di kepolisian, kalau orang udah tertangkap jadi maling, catatan hitam. Maka kalau mengurus SKCK ini agak susah. Iya, coba saja kalau saudara pernah jadi maling, ngurus kelakuan baik di kepolisian, susah. Ya karena sudah ada catatan hitam, sudah ada blocking di dalam. Tetapi sekarang di negara kita masih dibolehkan. Orang yang sudah terpidana, sudah dipenjara, masih boleh untuk mencalonkan menjadi anggota dewan. Nah kita yang cerdas sekarang, jangan memilih pemimpin yang khianat. Untuk melihatnya, lihat jejak-jejak langkahnya sebelumnya. Ya, pilih pemimpin yang amanah. Kemudian yang berikutnya, cari pemimpin yang cerdas. Cerdas itu artinya pintar. IQ-nya pintar, SQ-nya pintar. Jangan cuma IQ-nya juga. Jangan cuma IQ-nya, tapi bagaimana spiritualnya dilihat. Bagaimana ruhaniyah keagamaannya, agamisnya dilihat. Sekarang kan orang kalau sekedar IQ kan banyak orang pintar di negara kita. Indonesia ini orang pintarnya banyak. Profesornya banyak sekarang. Ya, masih muda-muda juga. Negara kita ini tidak kekurangan orang-orang pintar yang IQ-nya hebat. Tapi mentalitasnya yang tidak hebat. Sehingga kita bisa lihat bagaimana para profesor ini ngomongnya ngaco, berusaha menutupi keburukan dengan argumen-argumen yang lucu kadang-kadang, mengeluarkan teori dan dalil-dalil yang justru dalil itu menjadikan orang ini bodoh gitu, karena bukan dari hati, karena dia menutupi kebenaran dengan kebohongan. Jadi cari pemimpin yang cerdas. Ya kalau kita lihat di debat-debat ini, debat yang akan datang tanggal 7 ya kalau nggak salah ya. Debat kemarin kita bisa melihat debat presiden, calon wakil presiden, calon presiden. Silakan nilai dengan menggunakan penilaian yang tulus. Jangan modus. Karena kalau orang sudah subjektivitas mah mau kayak gimana juga didukung. Kalau kayak saya melihatnya netral karena tidak ada kepentingan. Ya, karena politik itu kepentingan. Jadi melihat sesuatu kalau dari sudut yang tulus netral enak. Melihat profil A, B, C itu enak. Belajarlah untuk kita tulus. Karena kalau sudah ada subjektivitas susah. Maaf misalnya, kalau orang sudah suka sama si A, maka mau apapun si A baik aja menurut dia. Mau dia penjahat sekalipun berusaha dilindungi. Nah ini yang nggak boleh dalam agama. Karena dalam agama itu kalau orang salah katakan salah. Bahkan Rasulullah SAW kalau seandainya Fatimah mencuri, maka kata Rasulullah, aku yang akan memotong atau menghukum Fatimah itu sendiri. Artinya apa? Lepaskanlah subjektivitas itu, bukalah mata hati, carilah pemimpin-pemimpin yang fathana, yang cerdas. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kontestasi pesta demokrasi ke depan ini yang kita akan menentukan anggota legislatif yang jangan main-main. Anggota legislatif ini, presiden dan wakil presiden ini bisa membuat arah bangsa kita menuju kemana. Kita bisa belajar dari kemarin
Bagaimana undang-undang ditabrak saja begitu. Bahkan bukan hanya undang-undang, bisa masuk ke hal yang lebih dalam lagi. Konstitusi kita bisa dihajar, dasar negara kita bisa dihajar. Luar biasa, karena kita salah memilih, sehingga akhirnya kita merasakan dampak-dampaknya yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan arahan yang diarahkan oleh agama kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa kita ini yang siddiq, amanah, tabligh, dan fathah. Itu saja pengantar dari kajian pagi hari ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, saya berikan kesempatan. Silakan. Silakan. Kurang ya tanggung jawab ya kan. Kita kan banyak juga yang ingin menjadi presiden. Banyak orang yang menawarkan jadi pemimpin. Kemudian dalam suatu hadis yang dilakukan, jangan takut pemimpin yang mencari menjadi pemimpin. Karena sudah pemimpin adalah amanah. Kalau dia memimpin seragam, itu tanggung jawab di akhir juga. Tanggung jawab kita. Bukan muslim. Kita sebagai muslim bukan. Tidak muslim bukan. Yang amanah yang tak pernah bayar ke sini kita nggak tahu kan itu dan kita aja bukan. Dan kalau Anissa apa itu bukan kecuali ada yang takut Anissa apa dan jangan takut untuk memilih pemimpin yang kafir. Bila dia muslim makanya. Nah ini kan kemudian dia itu muslim bukan. Kalau tidak bukan muslim lain, tapi yang tidak tahu nasib, kenapa dia yang mana sih? Ustaz ini, yang bukan saya kata ini pemimpinnya apakah pesan agama atau ideologi Ustaz? Karena berarti ada yang agama bukan agama, tapi ada yang ideologi bukan Ustaz. Yang mana yang mana apa? Ideologi apa? Jadi pertanyaannya nanti memilih ini berdasarkan ideologi atau agama. Jadi ideologi dan agama ini kadang bisa dimasuk dalamnya. Ideologi dan agama. Ideologi kita kan Pancasila, agamanya Islam. Siapa dia? Agamanya Islam. Milih ideologi Pancasila atau agamanya Islam. Nah, pertanyaan atau permasalahannya di negara kita ini ideologi dan agama satu paket sesungguhnya, tidak bertentangan antara agama dan ideologi Pancasila. Pancasila ini bahkan kita bisa melihat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia Tuhan itu wahid. Qul huwallahu ahad. Artinya tidak ada Tuhan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu bagaimana ketika memilih? Apakah kita berdasarkan ideologi? Nah, ideologi yang dimaksud di sini, ideologi itu, kalau ideologi itu adalah berkaitan dengan ideologi negara, maka tentunya yang kita pilih adalah berdasarkan ideologi negara yang mengadopsi agama. Nah, kalau memilih pemimpin kita sebagai seorang muslim, maka pilihlah berdasarkan keyakinan agama kita. Jangan memilih berdasarkan sesuatu di luar itu. Dan saya yakin agama-agama yang lain pun akan sama. Saya tidak akan mengungkapkan agama A atau B selain Islam. Mereka pun sama, memilih berdasarkan keyakinan keagamaan. Makanya di dalam mukadimah tadi, pengantar kajian kita, saya menjelaskan tentang politik dalam perspektif agama, yang salah satunya adalah bagaimana cara memilih pemimpin menurut Islam. Maka yang paling signifikan, yang paling penting adalah ketika kita menghadapi pilihan-pilihan yang pada dasarnya mereka adalah satu agama, maka saya bilang tadi, yang pertama kita harus berpartisipasi dalam pemilihan umum, tidak boleh golput.
Karena ini menyangkut agama. Karena kalau kita golput, lalu pemimpin-pemimpin yang dipilih ternyata dari bukan kalangan kita, maka yang akan terjadi jangan salahkan kayak Rohingya. Saudara-saudara kita di Rohingya ini kan kasihan. Ya, walaupun kemarin di Aceh sempat ditampung berulah, sekarang dikembalikan lagi. Ya karena memang nasibnya begitu. Mereka terkatung-katung karena memang dahulunya menyia-nyiakan, tidak mempersiapkan diri menguatkan secara konstitusional. Atau sejarah, misalnya sejarah Spanyol yang dulu mayoritas Muslim, kemudian habis. Kenapa? Karena masyarakatnya apatis terhadap politik. Masyarakatnya tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, sehingga akhirnya kantong-kantong politik, pilar-pilar politik dikuasai orang-orang yang benci terhadap agama Islam. Coba saja bayangkan, kalau di legislatif 580 kursi itu 50 plus satunya dikuasai oleh non-muslim. Coba bayangkan, ketika mereka akan mengeluarkan peraturan undang-undang, mengeluarkan undang-undang yang akan merugikan umat Islam, bisa nolak tak? Nggak bisa nolak, karena mereka membuat legislatif, membuatkan kebijakan. Jadi jangan main-main. Maka saya bilang, istikharah kita, ikhtiar politik kita, pilih pemimpin yang terpenting agamanya Islam, terutama legislatif. Legislatif ini harus direbut oleh umat Islam di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Nggak pedulilah dari partai mana. Dari 18 partai itu silakan. Yang penting agamanya Islam. Jangan yang bukan Islam. Nggak akan di luar agama Islam. Ya contohnya saya sering mencontohkan dengan simpel-simpel saja lah. Kalau ada anak ayam atau ada ayam, komunitas ayam, kumpulan ayam, kelompok ayam mewakilkan kepada Musa, maka yang terjadi habis ayamnya dimakan Musa. Kan begitu logika sederhana atau analogi sederhana. Kalau kita umat Islam mewakilkan hal yang sangat luar biasa pentingnya kepada bukan kita, lah dia kagak ngerti tentang kita. Tuh nggak usah jauh-jauh ya, kita mau mewakilkan harta anak kita kepada orang yang nggak dikenal, atau kita mewakilkan kepada musuh kita. Yang terjadi kan harta dan anak kita bisa jadi mati, habis harta kita. Kan begitu analogi atau contoh-contoh sederhana. Artinya apa? Mari kita sama-sama ikut aktif dalam pemilu ini. Yang kedua, pemimpin, cari pemimpin yang tadi saya bilang. Kalau mereka sama-sama muslim, 3 peserta ini atau 6 peserta lah, wakil dan presiden dan calon wakil presiden ini, mereka muslim semua. Maka cobalah istikharah, minta kepada Allah, munculkan agama yang kita yakini. Ya Allah, saya minta petunjuk mana yang saya akan pilih. Tapi kadang-kadang kan kalau sudah ikut di partai susah juga. Contohnya si Fulan ikut di partai, salah satu partai, kan subjektivitas, kan mata hatinya ditutup. Mau apapun, pokoknya nomor 1, mau apapun yang penting nomor 2, mau apapun yang penting nomor 3. Kan begitu. Beda sama saya pribadi. Saya tidak ikut di salah partai manapun, maka akan lebih gampang untuk memilih, karena kita membukakan hati nurani kita. Nah, sebagai jawabannya adalah coba minta kepada Allah sebagai zat yang maha segala-galanya melalui surat istikharah, mana pemimpin yang nanti akan kita coblos, terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Insya Allah pilihan kita adalah yang terbaik bagi kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Pertanyaan saya pilih Anies atau saya pilih Anies
Baik, kalau kita sudah memilih, kemudian ternyata pilihan itu di tengah jalan melakukan hal-hal yang khianat, maka dosanya akan kembali kepada orang khianat itu. Jadi bahasanya begini, kalau kita sudah istikharah, kemudian umpamanya kita istikharah memilih 2 pilihan calon istri, ternyata yang kita pilih ini si fulana. Di tengah jalan setelah nikah, ternyata si fulana itu banyak cacatnya, banyak yang kita tidak ketahui dan tidak kita suka, atau bahkan dia khianat. Maka bukan kita yang salah, tetapi pengkhianatan itu kembali kepada hukumannya kepada orang yang berkhianat. Maka kalau seandainya pemimpin yang kita pilih di tengah jalan dia khianat terhadap amanah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari seluruh manusia dan makhluk. Akan dilaknat oleh kita, masyarakat akan melaknat. Jadi nggak usah khawatir kita yang memilih. Tetapi yang terpenting sekarang yang kita lakukan, kita nggak usah bicara nanti ke depan dulu. Tetapi yang kita lakukan sekarang, yuk kita sama-sama istikharah. Ketika tanggal 14 Februari malamnya kita istikharah. Kita minta petunjuk kepada Allah mana yang akan kita pilih. Ya, mudah-mudahan akan bermanfaat. Doa ya, doa ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama agar masyarakat kita, agar bangsa kita, agar pemimpin-pemimpin yang nanti akan kita pilih akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mampu membawa masyarakat dan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana ilahana. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, di pagi hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Kami memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami, ampunlah dosa kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah ya Tuhan kami, di penghujung tahun 2023 ini kami masuki tahun 2024 ya Allah. Apabila di tahun 2023 kami banyak kesalahan, banyak dosa, banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar segala aturan-Mu ya Allah, ampunlah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, di tahun 2024 ini berikanlah kepada kami pertolongan dan hidayah, terutama kami menghadapi pemilihan-pemilihan dalam rangka memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota legislatif ya Allah. Maka berikanlah pertolongan, berikanlah kami petunjuk agar kami tidak salah memilih dalam memilih mereka-mereka ya Allah. Jadikanlah nanti kami yang kami pilih, mereka-mereka adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang cerdas, yang mampu menjadikan kami umat Islam menuju bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, berikanlah ketenangan dan ketentraman kami, berikanlah keistiqomahan kepada kami, keistiqomahan di dalam rangka melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala apa yang Engkau larang. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan saleh. Rabbana wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwa.